Sobat Aksoro dimanapun Anda berada. Jadi kemarin kita udah sempat membuat sebuah video kasus tentang VTube ya. Jadi dia itu adalah aplikasi yang mempunyai klaim kalau dia akan membayar kita hanya dengan menonton iklan. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, pastikan udah nonton ya. Linknya kita taruh di description box. Jadi di video itu sempat menyebutkan sebuah istilah yang mungkin terdengar asing atau mungkin juga teman-teman udah mendengar gitu ya sedikit-sedikit. Yaitu adalah skema Ponzi. Saat dengar kata skema Ponzi ini, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Nih ya, berdasarkan Wikipedia, jadi skema Ponzi itu adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau dari uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi keuntungan yang dibayarkan itu bukan berasal dari uang yang dikelola atau diolah oleh instansi tersebut atau organisasi tersebut gitu, tapi diambilkan dari uang investor yang berikutnya gitu. Praktik investasi bodong atau skema Ponzi ini juga sudah sering berjalan ya di Indonesia bahkan sejak tahun 90-an. PT Kurnia Subur Alam Raya atau biasa disingkat QSAR. Ada juga Golden Traders Indonesia atau GTI Syariah. Lalu mungkin ini yang sempat booming gitu ya di TV, di infotainment, berita dan sebagainya, yaitu adalah First Travel Anugerah Karya Wisata. Terus ada juga Abu Tours, lalu ada MMM atau Manusia Membantu Manusia, Pandawa Group, dan ada juga yang terbaru yaitu Mi-Miles. Nah, supaya terhindar dari praktek investasi palsu atau investasi bodong ini, Satgas Waspada Investasi memberikan sebuah tips gitu ya saat berinvestasi yang sering dikenal sebagai 2L, yaitu adalah legal dan logis. L yang pertama yaitu adalah legal. Artinya masyarakat harus mengecek aspek legalitas atau perizinan dari sebuah badan usaha yang menawarkan investasi ini. Misalnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, kita bisa mengecek di Kementerian Perdagangan. Misalnya bergerak di bidang investasi pada koperasi, kita bisa mengeceknya di Kementerian Koperasi. Sedangkan untuk layanan jasa keuangan kita bisa mengeceknya di OJK. Lalu L yang kedua adalah kita harus melihat dari faktor logisnya. Seperti melihat rasionalitas dari pembagian imbal hasilnya. Terus gimana sih caranya kita tahu kalau perusahaan ini menggunakan skema Ponzi ini? OJK juga sudah merilis sebuah ciri-ciri gitu ya untuk mengenali perusahaan yang menggunakan skema Ponzi ini. Yang pertama, dia itu menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat tanpa ada resiko. Yang kedua, proses bisnis dari investasi ini tidak jelas. Yang ketiga, produk investasi biasanya milik luar negeri. Yang keempat, yang mungkin sering kita temui ya, yaitu adalah staf penjualan mendapatkan komisi saat dia merekrut orang. Lalu yang kelima, pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Terus yang keenam adalah mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai figur. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah biasanya pengembalian yang dilakukan oleh mereka itu macet di tengah-tengah. Nah, itu dia tadi sedikit informasi ya yang bisa kita share ke teman-teman tentang skema Ponzi. Nah, menurut teman-teman perusahaan apa sih yang menggunakan skema Ponzi ini? Share di kolom komentar ya.